Kalau kalian mau mendapatkan warisan dosa silakan aja. Kami Muslim tidak mau bilang gitu. Nah, ini ada pewaris dosa naik nih. Mudah-mudahan nyambung malam ini. Mudah-mudahan terwaraskan gitu ya. Iya, Dinda kita belum selesai. Silakan Paman. Sorry. Tapi kan Dandi sedikit. Nah, lupa Kapang. Terima kasih Kanda karena Siap. yang bersangkutan juga sudah mendengar langsung, karena kebetulan kalau kita ke Jakarta di rumahnya memang saya sering sholat. Alhamdulillah. Sampai tadi pagi begitu habis tahajud dia juga telepon, Bang, saya habis doa pagi. Wah, nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya, mudah-mudahan yang bersangkutan dapat hidayah suami istri, karena Amin ya rabbal alamin. Sambil mohon izin kalau ada yang keliru mungkin atau karena saya masih kurang, saya tanya-tanya lewat WA saja nanti Kanda izin. Iya. Silakan. Ntar dulu, ternyata paling adik kesayanganku ini siapa suara ini? Masya Allah, baru nggak gua. Mudah-mudahan bisa ketemu nanti beliau itu di Jakarta lah. Insya Allah. Kalau kami di sini cuma pengawal tanpa bayangan aja dari belakang. Allahu Akbar, Masya Allah. Semangat semua. Semangat terus. Dan Dandi, semuanya Bunda Rama ada. Siap, Bang. Terima kasih. Ke bawah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BTW gimana turun ada ini? lagi Yesua. Kita sambut dulu ini yang satu ini, mudah-mudahan sudah bisa terwaraskan. Gimana bro, udah waras belum? Bang Goto ini punya PR ini. Bro Yesua. Halo, selamat malam Bang Zuma. Iya. Bagaimana bro? Sudah bisa membedakan mana? Lihat dulu. Sudah bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan? Sudah bisa? Nggak menarik. Hah? Halo Bang Zuma. Iya. Apa Bang? Baik. Itu ada Bang Handi diajak Jangan marah-marah ya Bang ya. Sama Bang Handi dulu. Bang Handi dulu. Enggak dia ini. Iya. Dia ini progresif banget ini, Ya, kan, Kristen mau ke Bang progresif. Zuma. Ya nggak apa-apa, silakan. Alhamdulillah. Ya, halo Bang Zuma. Tak bekasi agamamu itu. Oh, Halo. Bang Zuma. Iya. Iya. Bang Zuma, saya mau menanyakan ini satu pertanyaan aja, tapi insya Allah berkembang. Iya, satu pertanyaan tapi akan melahirkan pertanyaan baru. Bagus itu. Silakan. Iya. Zat dalam pandangan Islam menurut Bang Zuma itu apa? Zat Iya. bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Zat kan kaidah-kaidah yang sering digunakan dalam Islam. Enggak, saya tanya dulu. Oh, zat dalam bahasa Arab. Kalau zat dalam bahasa Arab itu artinya hakikat. Kenapa rupanya? Jadi kalau ada yang mendengarkan zatullah atau zat Allah, berarti itu berbicara mengenai hakikat Allah. Berbicara mengenai keberadaan Allah. Gitu. Gimana Bang? Ada lagi? Cara mengetahui hakikat Allah itu seperti apa Bang? Nah, Gimana? hakikat Allah jelas diterangkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaq. Tuh. Aku memperlihatkan keberadaanku, kebesaranku di segenap penjuru. Jangan alam semesta yang besar ini. Jangan. Itu kalau kita berbicara mengenai alam semesta itu terlalu luas. Makrokosmos itu terlalu luas. Terlalu gimana ya menjabarkannya itu, cukup kita menggunakan mikrokosmos. Apa itu? Penjuru yang ada pada diri kita sebagai manusia. Al-Quran mengatakan, aku sanurihim ayatina fil afaq.
Aku menunjukkan kebesaranku, hakikatku, keberadaanku di semua penjuru, kata Allah. Wa fi anfusihim, dan di setiap diri manusia. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Al-Quran surah Qaf berbicara mengenai hakikat Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada urat lehernya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku, Tuhanmu, lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai hakikat, hakikat zatullah, hakikat Allah, keberadaan Allah. Nah, sekarang kalau kita ingin membuktikan kebenaran itu, leher ini punya kita. Yes. Tahu nggak ada berapa urat yang kita punya di leher kita ini? Berapa panjangnya? Berapa besarnya? Bagaimana cara kerjanya? Tersusun seperti apa dia? Siapa yang tahu itu? Kita? Bukan. Lalu yang tahu itu siapa? Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan manusia. Coba. Jadi kita umat Islam itu tidak perlu mencari Tuhan. Oh, ada Tuhan di sana. Oh, itu Tuhan kita lahir. Enggak begitu. Allah mengatakan bahwa aku kemudian menciptakan manusia dan aku tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Annallaha sami'un alim. Sesungguhnya aku Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku sungguh telah menciptakan manusia dan aku mengetahui apapun yang dibisikkan oleh hati manusia, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Coba, itu terbukti tuh. Siapa yang mengatur kemudian urat leher, peredaran darah, naik turunnya, kemudian tensi kita, itu siapa yang ngatur? Kita? Nggak mungkin. Orang tua kita? Mustahil. Lalu siapa? Negara ini? RT, RW, presiden yang ngatur? Nggak mungkin. Suplai vitamin masuk ke dalam tubuh berupa makanan, berupa minuman, semuanya tersebar ke seluruh sendi-sendi tubuh kita. Tapi kenapa rambut aja yang memanjang? Kenapa bukan gigi? Kenapa gigi kita nggak memanjang selainnya rambut? Padahal suplainya sama, masuknya lewat mulut. Siapa yang membagi? Ini ke gigi supaya tidak bertumbuh panjang, ini yang ke rambut supaya bertumbuh panjang. Zat-zat ini yang mengaturnya siapa? Kita. Bukan. Itulah Allah. Jadi orang yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Makanya umat Islam itu geli ketika berdiskusi dengan Kristen yang mengatakan anak Maria itu adalah Tuhan. Jadi kedatangan kami sebagai apologet bukan untuk merendahkan, menghinakan. Kami cuman geli. Tapi kami punya kewajiban untuk menyadarkan dan meluruskan saudara-saudara kami yang kafir, yang masih mau sadar. Lain cerita yang ngeyel. Silakan. Oke, mantap. Berarti kan di sini selalu yang ditekankan Muslim selalu kepada penyembahan kepada Tuhan kan, ya Bang Subah? Iya, betul. Nah, sedangkan Bang Subah sudah menjabarkan. Oke lah, penjabaran itu saya terima. Sangat baik-baik sekali Al-Quran itu. Saya akui. Sekarang yang jadi pertanyaan, ketika Bang Zuma itu menerangkan tentang hakikat Tuhan, kan yang disembah itu hakikat Tuhan. Yang saya sembah itu, ketika Bang Zuma itu sudah menerangkan panjang lebar tentang hakikat Tuhan, apa benar Bang Zuma itu menuhankan hakikat yang Bang Zuma sebutkan? Oke. Saya jelaskan kemudian. Al-Quranul Karim mengajarkan kami, Qul huwallahu ahad. Katakan, jabarkan, sampaikan, uraikan, amalkan, lakukan bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Jangan ada yang lain. Maka kami ketika beribadah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim,
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami beribadah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru semesta alam. Nah, kami menyatakan itu dalam hati kami, dalam kalbu kami. Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu." Dan sungguh aku menciptakan manusia dan aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi ketika kami mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, hati kami mengatakan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan yang kami sembah tahu itu, Annallahas Sami. Tahu, karena Tuhan kami maha mendengar, Tuhan kami maha melihat, Tuhan kami maha mengetahui. Jadi kami tidak perlu melihatnya ke tempat ibadah, ada fotonya, ada patungnya, nggak perlu, karena Tuhan kami maha mendengarkan. Khusyuk kami mensucikan jasmani kami, mensucikan hati kami menghadap kepada keridaan Allah pencipta langit dan bumi. Allahu Akbar. Duhai engkau Zat yang maha besar, hakikat yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu engkau wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Selesai. Oke, mantap. Di saat Silakan. Abang mengucapkan kalimat seperti itu, kalimat-kalimat indah. Di saat Bang Suma itu mengucapkan kalimat-kalimat indah kepada Tuhannya. Yes. Lalu? Pertanyaannya? Tuhan itu, Bang. Hah? Berbicara mengenai hakikat Tuhan, kan tadi saya sudah jelaskan saudara, sanurihim ayatina fil afaq. Aku akan memperlihatkan keberadaanku, kebesaranku dan tanda-tandanya. Aku akan berikan di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi kalau Anda berbicara mengenai di mana hakikat itu, tadi kan saya sudah mengatakan di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16 dikatakan walaqad khalaqnal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Saking dekatnya Allah itu. Tidak perlu dicari. Kenapa? Kalau Allah itu tak ada, kita tak ada. Karena siapa yang mengatur ritme jantung? Siapa yang mengatur kemudian pupil untuk melihat? Siapa yang mengatur kuping untuk mendengarkan? Siapa yang mengatur pertumbuhan kemudian bibit, nener, semuanya? Padi bertumbuh, terangkat, dipanen, tumbuh lagi, dipanen lagi, tumbuh lagi. Begitu juga ikan di laut, diambil, ada lagi diambil. Siapa yang mengatur itu semua? Itu bukti keberadaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka umat Islam asyhadu, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Simple itu bagi kami, bagi orang-orang yang berakal. Tuhan meliputi segala sesuatu. Hanya orang paganism yang capek mencari Tuhannya. Ke bukit-bukit cari gunung yang besar, batu yang besar, ke hutan-hutan cari pohon yang besar. Itu hanya ajaran pagan. Menyembah roh-roh itu ajaran pagan. Menyembah makhluk itu ajaran pagan. Sembahlah Dia pencipta langit dan bumi yang meliputi segala-galanya. Jangankan kita bersuara, bisikan hati pun diketahui olehnya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Apa yang dibisikkan kemudian hati kita diketahui oleh Dia. Jadi buat apa kita mencarinya? Mana ini Tuhan? Di mana Dia ya? Oh, Tuhanku lagi ngumpet. Dia lagi belajar di dalam bait suci. Alamak, apa ini? Apa itu? Yang belajar di bait suci itu adalah Rasulullah, Nabiullah, utusan Allah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Bukan Tuhan Cak Kangkung. Beliau udah turun. Lenyap dia. Udah tadi dia lambaikan tangan di kamera.
Oh iya, sudah lanjut. Saya nambah sedikit ini. Saya ada tertarik tadi. Ya, silakan. Tidak mampu mendengar kebenaran. Itulah satu-satunya kabur. Tadi guru kita ya teriak Allahu Akbar tadi begitu indah. Kemarin saya debat dengan salah satu pendeta Pantekosta ya. Ini masalah bahasa roh ya. Beliau keteter. Jadi saya bilang begini, Pak Pendeta, saya itu selalu berbicara menggunakan akal sehat ya, tentu menggunakan ilmu pengetahuan. Ketika Anda bahasa roh ini untuk Kristen yang di bawah juga ya, catat baik-baik perkataan saya ya. Anda itu sudah menyesatkan jutaan orang secara turun-temurun. Karena Anda berbahasa roh itu tidak dimengerti. Nih, jadi saya katakan begini, dengar baik-baik Pak Pendeta. Antara roh halus dengan roh kudus, bahasa roh kudus dengan bahasa roh halus itu filosofinya saya katakan begitu sama dia. Gini, filosofi roh halus, bahasa roh halus itu satu entitas yang bergerak itu tidak diketahui dan tidak dimengerti. Itu roh halus. Itu. Jadi ketika Anda kemasukan roh jahat ya, seorang kemasukan roh jahat, kemasukan setan, itu tidak diketahui dan tidak dimengerti. Awal pertama kali masuk kan seperti itu. Nah, sekarang begitu Anda berbahasa roh di sini, Anda katakan sing kira laba seara baraba makin diraba makin panas. Kami di sini tidak ada yang mengerti. Iya, jangankan kami di sini, ya. Jangankan kami di sini Islam, jemaat kau pun itu tidak mengerti. Apa dia katakan begini? Memang hanya saya mengerti. Nah, itulah kau. Karena kau tidak menggunakan akal sehat, kau tidak pelajari Bibelmu dengan baik, sampai kau menyesatkan jutaan orang. Coba kau baca Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Di situ epistemologi Bible ya mengatakan, sumber dari ilmu pengetahuan Bible itu mengatakan bahwa filsafat atau filosofi Roh Kudus itu satu entitas yang bergerak, diketahui, disaksikan, lalu dimengerti. Itu Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai yang terakhir. Nah, dia tampaknya dari kepanasan, ketahuan bohongnya. Iya. Ketika orang Islam ya teriak Allahu Akbar, ya. Jangankan kami di sini, kalian yang Kristen mengerti itu apa artinya. Satu dunia tahu itu apa artinya. Itu baru bahasa Roh Kudus. Karena Jibril adalah Roh Kudus menggunakan bahasa roh. Yang Anda katakan tadi sandalama, itu tidak ada yang ngerti. Sementara Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 11 mengatakan bahasa Roh Kudus itu ketika seorang mengucapkannya, semua orang yang dengan mengerti. Itu filosofi Roh Kudus menurut epistemologi Bible. Tapi Anda sudah menyesatkan banyak orang secara turun-temurun. Jadi saya katakan begini, you belajar dulu pendiri Pantekosta, William Henry Fowler. Siapa itu? Yang you ucapkan itu bahasa roh halus, bahasa dewa-dewa yang diajarkan turun-temurun. Itu yang kau harus mengerti. Jadi pelajari baik-baik Bible kau. Tiap minggu kau ucapkan bahasa roh, tidak ada yang ngerti. Jangankan kami, jemaat kau di situ. Itu. Jadi yang kau ucapkan itu cocok filosofinya dengan roh halus. Tidak diketahui, tidak dimengerti. Itu roh halus. Kalau Roh Kudus menurut Islam dan Kristen itu bisa diketahui, bisa disaksikan, bisa dirasakan, bisa dimengerti. Menurut Bible, Masya Allah. Keren. Luar biasa. Itu lari dia kabur. Iya. Oke, gitu Bang. Udah, kita Ya, sapa kita calon. tamu ya, nanti takutnya Calon. kabur ya kan. Halo, Calon Kristen wabarakatuh. Saya Muslim. Iya, saya diminta Bang Handi untuk naik tadi. Kenapa bisa? Ya, tadi ada yang mau dia bilang tadi katanya. Oh, oke Bang. Kalau gitu nanti kita tunggu Bang Handi dulu ya. Kita sapa dulu, ini ada Nurdin Napitupulu. Selamat malam, assalamualaikum. Kayaknya Oten deh. Ini si Nopan ini berhasil memualafkan. Jadi dia kan Sinopan ini disyaratkan beberapa hari yang lalu sama Wan Juma. Terus diskusi sama Yohanes. Yohanes ini murtadin selama 3 tahun. Alhamdulillah Yohanes ini sudah mau kembali ke Islam. Alhamdulillah, Masya Allah. Subhanallah.
Ya nanti kalau ada Yohanes naikkan aja ya. Kita mau nanya-nanya kenapa dia murtad 3 tahun. Itu aja sih. Nopan. Dia sudah Kasih minta adik. naik bang. Oh minta naik. Nama Iya. akunnya apa bang calon? Yohanes, nama akunnya. Warna profilnya biru. Nis, tunggu aku lihat ya. Belum ada sih bang, belum ada. Oke, kami menunggu aja ya. Oke, kita pantau. Belum ada. Oke, kita sapa dulu Silakan. aja nih. Nurdin Napitupulu, Ya, selamat halo. malam. Selamat malam. Ya, Oten ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, profilnya. Kristen. Tuh. Kok ada yang ingin disampaikan bang? Oke bang, apa yang disampaikan? Mau diskusi sama Gurunda? Bang Nurdin. Bang Nurdin. Oh iya. Jadi tadi ada bahas bahasa roh. Iya, bahasa roh. Tadi saya dengar ada bahas bahasa roh. Ya, oke. Nggak, pertanyaan saya, dalam Muslim ada bahasa roh nggak? Kalau di Muslim itu bahasa hati, bang. Bahasa kalbu atau bisikan kalbu. Oke. Tapi bedanya bisikan kalbu, bisikan hati di Islam itu selaras dengan akal. Tidak seperti orang mabuk, orang gila, gitu bang. Kalau di Islam. Oke. Oke. Nggak ada ayatnya nggak? Ada ayatnya nggak? Maksudnya? Ada ayat yang bahas khusus soal bahasa roh nggak di Al-Quran? Kalau bahasa roh nggak ada bang. Saya sudah katakan Tunjukin dong. tadi mati Mija. Iya, nggak ada kan? Di Nggak ada, Islam jelas. Ada. di Islam Jelas itu nggak? saudara di kenapa bicara sendiri? Saya mengatakan tidak ada bahasa roh. Yang ada di Islam itu yang perlu saudara pahami adalah bisikan kalbu. Bisikan kalbu di Islam itu ada 3. Oke? Ada yang disebut amarah, ada yang disebut awamah, ada yang disebut mutmainnah. Tidak seperti di Anda, garambang, kak belum makan, piti-piti kanak-kanak. Sandal lecap, sandal lecap, Iya, sandal lecap. Ya, tadi kan bahas-bahas roh. Iya, Tadi bahas Anda bahasa bertanya roh. di Islam itu ada Kalian kan nggak bahas kemudian bahasa Saya nggak roh? nanya bahasa kolbu. Nggak ada bahasa roh itu. Nggak Kenapa? ada. Kalau Anda Nggak ada. mengatakan bahasa roh, Ya, nggak ada. berarti Anda lagi diam. Dengar dulu. Yang disebut bahasa roh itu Anda diam, nggak ngapa-ngapain. Enggak kan? Diam aja. Roh Anda yang berbicara. Tapi kalau masih Kata mengatakan siapa? kurabaraba pahamu, kurabaraba dadamu, kurabaraba Gimana semuanya ya? supaya kamu juga ikut meraba. Gimana? Itu bukan bahasa roh, itu bahasa jasmani. Itu karena mulut berbicara, ada suara. Sekarang aku tanya sama saudara, saudara, kontradiksi yang tidak masuk akal, yang tidak rasional dalam agama Anda. Anda mengerti nggak itu roh? Ada nggak suara roh itu, bang? Jangan dimik Ada nggak dong, suara? Firman. Roh itu ada nggak suara? Kalau roh itu ada nggak aku suara? Tanya, tadi kamu bilang bahasa roh itu bilang. Di mana ayatnya? ngomong sendiri, bahasa nggak roh itu connect bilang? otaknya ini. Kasih raka dong. Roh itu bisa bicara nggak? Roh itu bisa bicara nggak? Roh itu bisa bicara nggak? Bisa bicara dong. Rohmu nggak bisa Coba, bicara. coba kamu berbicara. Aku tanya Coba cuma, rohmu bicara. rohmu nggak Bisa nggak? Astagfirullahaladzim ya Allah ya. Lu bisa dong. Bisa. Nah, coba. Bisa. Semua juga Nah, coba. tahu, Oh, roh siapa bisa dulu bicara. pendatangmu? Coba. Coba kok bicara rohmu, coba bicara. Bang Alex sabar bang. Coba bicara roh. Zoom. Kalau di Islam kan udah aku bilang samamu tadi, di Islam Kamu itu nggak bisa dengar, yang bisa dengar saya. Jangan main mood lah. Islam percaya nggak? Saya mau tanya balik. saudara kenapa ya? Saya kan Jangan berbicara. dengar. Kok Anda lagi Saya mau tanya Zuma. Di Islam percaya nggak roh? Dengar. Di Islam percaya nggak roh bisa bicara? Apa di Muslim roh itu nggak bisa bicara?
Saya tanya balik. Mati meja. Saya sudah katakan di Islam itu ada 3, amarah, lawama, mutmainnah. Masih kau bilang nggak ada. Inilah kalau otak tidak dipakai. Ini komal Islam. Anda harus berakal di sini. Cupu, Anda harus berakal kalau di sini. Bukan gereja ini. Bukan gereja ini, kawan. Oke? Apa sih? Dimati-mati. Bisa kita bahasa roh itu tunjukkan apa bahasa dulu? roh? Apakah sifat ini? Sebelum saya jawab, bahasa roh itu apa? Bahasa roh adalah itu bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Oke. Gila kau. Sekarang gini Zuma. Kamu Gila mau kau. Di mana dalilnya, weh? Di mana dalilnya bahasa roh itu adalah bahasa yang diberikan Roh Kudus? Dia mau bahasa roh banyak. Dia mau bahasa roh, coba dengerin. Coba. Coba kau bahasa roh, coba. Coba. Udah siap ya Zuma ya? Iya, coba. Udah siap ya? Iya. Oke. Sekhane mahana lando stakia manunda kia mashirekai. Indah bakara itu mah bahasa India itu bahasa tubuh itu bahasa lisan, bahasa manusia, jasad itu bukan tiai bahasa roh anjo. Kalau anjo dikana bahasa roh tidak ada suara punna roh yang berkata-kata, tidak ada suara punna roh berkata-kata setang. Ngapa na bahasa roh? Enteleheng ente kabla makan terok akan dikepok. Bukan bahasa roh itu tuyul. Injo bahasa jasmani. Terbentuknya suara karena jasmani. Lidahmu yang berkata-kata baku tumbui antara pipimu yang atas dan bawah, pipi kiri kanan, bibir bawah atas dengan gusimu dan linamu bergoyang-goyang menghasilkan suara. Itu suara dari jasadmu tuyul. Tiai roh anjo puna kamanjo ablama. Ane sang tolo-tolo nama menepakan de bayi ya ablama ka. Anjo dikana bahasa roh tena kula dilangeret kala. Anjo dikana bahasa roh tidak bisa didengar. Dasar tuyul penipu. Inilah kalau keturunan setan nipunya minta ampun. Bahasa roh. Coba saya dengarkan bahasa roh. Mentere kahe entere jana mekia karo injo tiai bahasa roh injo kaplama pelukat jangang injo bahasa tu injo rena ngapa na tolo-tolo kamane kaplama ka itu bukan bahasa roh, itu bahasa tubuh. Nisenji tolo-tolo yang tiai bahasa tubuh injo bahasa roh anjo yang dikatakan bahasa roh. Dengarkan saya ini bahasa roh, dengar 1, 2, 3. Nah itu bahasa roh. Kau dengar nggak bahasa roh tadi? Kau dengar nggak? Kau dengar bahasa roh tadi? Dengar nggak? Iya tidaklah tuyul. Namanya roh yang berbicara. Berarti hati kalbo. Aneh tepuk roh. Bahasa roh asasi sekarang melaba aku merabamu, kamu merabaku, akhirnya aku terangsang dan kamu terangsang, terjadilah apa yang tidak diinginkan oleh manusia. Tuyul. Bahasa roh ngapa na bahasa roh kamanjo anjo dikana bahasa roh tena pau kablama tolo-tolo ikut tuyul. Bahasa roh lagi India kan ada sekolah. Kerasukan itu tadi dan kerasukan. Tolo-toloi. Tiai bahasa roh injo bahasa tubuh, injo bahasa lidah, lisan anjo berkata-kata dan berkana-kana. Kablama keturunan jin kami memang anjo. Toloi, lembaga. Udah deh. Bang Nurdin kalau ke sini jangan diminum oli dulu ya. Kamu di tempatmu kumpulan orang-orang tak berakal bisa ku tipu. Dengarkan bahasa roh. Apa yang si ciki-ciki-cikine cung-cung. Menciknya mereka cung-cung. Tiai bahasa roh injo. Bahasa manusia itu cuman tidak dimengerti apa maksudnya. Tolo-tolo nah. Anjo dikana bahasa roh, dengarkan. Nah, ini bahasa roh namanya ini. 1, 2, 3. Kamu dengar nggak? Bahasa kalbu mana orang bisa? Itu bahasa roh injo. Dede. Pernah ku dengar ada kemudian orang dari kubur teriak, capi kisandalaku kudu. Sering aku minum siagang kanre, cipruka. Pernah ku dengar? Injo roh berbicara.
Tidak bisa itu roh berbicara. Roh berbicara bisa, tapi kemudian kalau dia masuk ke dalam tubuh seseorang yang tidak dalam keadaan terjaga, itu baru aneh. Sadar jago lampa akan-akan kok. Tolong-tolong kok. Dia tadi bahasa keras bukan? Aduh. Ya udah kita. Jadi, ya gimana Bang Andi? Ini kayak Terusin dulu ini. Biar semua tak besarin dulu video gambarnya biar dia open cam dulu. Biar statement dia mau statement depan Bang Yuma. Dia ingin mengucapkan terima kasih. Silakan. Dibuka camnya Dek. Hamzah namanya. Wih, cantik nama tahu. Maaf Bang, kalau kalau off cam boleh nggak? Boleh nggak apa-apa. Iya, saya belum terlalu berani berhadapan dengan sebanyak ini orangnya. Iya, nggak apa-apa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Nama asli saya Hamzah. Saya dari Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Oh, iya. Terus bahasa roh juga bukan? Jadi 3 tahun sebelum ini saya beragama Katolik. Namun sebelumnya murtad. Iya, tapi selama saya masuk koma saya nggak pernah mengakui itu karena saya tidak ingin menyampaikan hal itu gitu. Saya bilang saja bahwa saya itu Kristen dari kecil itu. Jadi saya baru memberanikan diri kemarin gitu. Oh iya. Tadi katanya mau buka kamera. Saya belum berani Bang Zuma. Oh siap. Karena ini terlalu banyak orangnya. Saya baru kemarin mulai bersyahadat. Iya, Masya Allah. Syahadatnya di masjid? Di TikTok ini kemarin tengah malam banyak disyaratkan Abu ya. Udah jam 4 subuh. Akbar, Masya Allah. Iya. Saya juga mohon maaf sebelumnya kepada semua sahabat muslim karena saya pernah keluar dan saya sangat takut untuk mengakui hal itu sebenarnya. Jadi saya akui kemarin. Dan saya sebenarnya saya tidak ada membenci agama apapun, cuma saya karena ada terpengaruh oleh teman sebaya saya sendiri karena teman saya juga ada yang murtad dan saya juga diajak untuk murtad. Ya, berapa tahun di agama sebelah? Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Apa yang Anda rasakan di sana? Ada pengalaman-pengalaman mungkin yang menurut